Halo, selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Losina, NIM 2112062050, kelas E12. Nama mata kuliah, Inovasi Pembelajaran IPS SD. Di sini kita akan membahas mengenai tema inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Kita akan membahas mengenai tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan. Kita akan membahas mengenai inovasi pengembangan nilai dan moral dalam pembelajaran IPS. Pembelajarannya di kelas 4 SD. Kemudian kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan serta menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. Yang pertama, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian, selanjutnya, kita lihat di layar sudah ditampilkan kata moral. Apa yang kita ketahui tentang moral? Nah, adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang moral? Coba simak. Nah, moral adalah prinsip yang memandu perilaku individu dalam hidup masyarakat, dan meski moral dapat berubah seiringnya waktu, moral tetap menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Kemudian selanjutnya, kita ketahui moral apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. Apakah ada yang tahu? Benar, yang pertama, moral ketuhanan. Kedua, moral ideologi dan filsafat. Yang ketiga, moral dalam sastra. Yang keempat, moral dalam masyarakat. Yang kelima, moral yang harus diajarkan kepada anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang kelima moral ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita akan membahas tentang moral yang pertama, yaitu moral ketuhanan. Moral ketuhanan ini berhubungan erat dengan keagamaan atau berdasarkan ajaran agama tertentu. Contohnya, tidak boleh menyebut nama Tuhan atau Allah dengan cara sembarangan atau menggunakannya sebagai lelucon. Kemudian yang kedua,
moral ideologi dalam filsafat. Apa yang kita ketahui tentang moral ideologi dan filsafat? Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Nah, wujud moral ideologi dan filsafat ini misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ketiga, moral dalam sastra. Moral dalam sastra adalah suatu nilai-nilai, pesan, sikap, tindakan, dan perilaku yang disampaikan pengarang terhadap pembaca. Apa sih contohnya? Contohnya, misalnya seorang tokoh berjuang untuk membebaskan istrinya yang dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Kemudian, keempat, moral dalam masyarakat. Seperti apa moral dalam masyarakat? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa moral di dalam masyarakat itu selalu berkata jujur. Kedua, tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, dilarang berbuat curang. Yang keempat, perlakukan orang lain dengan cara yang sama dan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kemudian yang kelima, jangan main hakim sendiri. Yang keenam, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang ketujuh, hormati sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, bersikap toleran terhadap perbedaan. Kemudian yang kelima, moral yang harus diajarkan kepada anak. Seperti apa moral yang harus diajarkan kepada anak? Nah, kita ketahui dulu pengertiannya. Pengaruh ini pada anak, bagaimana anak itu bersikap, bertindak dalam kehidupannya saat ia tumbuh dewasa. Nah, ada 3 yang harus kita ajarkan kepada anak. Apa saja? Nah, yang pertama nilai kejujuran. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, hargai perilaku baik. Kemudian, dari materi di atas yang sudah kita pelajari tadi, jadi kesimpulannya, moral adalah sesuatu yang harus diterapkan dengan baik kepada setiap anak sejak usia dini, karena moral dapat menentukan masa depan bangsa. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang.